Ya, pemirsa, sejauh ini bagaimana para ahli tata negara melihat jalannya persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Lalu apakah kesaksian para saksi akan saling mendukung dengan kesaksian para menteri yang besok akan dihadirkan di MK atau justru akan menjadikan kontroversi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Juanda. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime, Prof. Ini kalau melihat dari persidangan sejauh ini, saat ini sudah mencapai tahap pembuktian ataupun juga dari pihak terkait, Paslon 02 membawa saksi-saksinya untuk bisa kemudian memberikan pembelaan terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak pemohon. Sejauh ini Prof. Juanda melihat apakah kesaksian para saksi yang dihadirkan ini cukup kuat untuk nantinya gugatan di Mahkamah Konstitusi bisa dikabulkan? Saya kira ini ya, memang menarik untuk kita amati, kita nilai saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak, khususnya para termohon dan terkait dalam hal ini terkait ya. Tentu memang pihak manapun itu prinsipnya mereka berusaha untuk bagaimana mendukung dalil-dalil yang diajukan dan bagaimana membantah dalil-dalil pihak lawan. Dan itu biasa di dalam pertarungan di sidang peradilan dalam rangka memperjuangkan hak-hak kepentingan lainnya, atau dalam konteks ini adalah keadilan, karena semuanya itu kita melihat dari segi keinginan semuanya sama, yaitu untuk mencari keadilan. Nah, kalau saya lihat dari penampilan ahli dari terkait tadi, itu kan saya melihat memang ada satu sikap penolakan dari tim 01 dan tim 03 untuk menolak beberapa ahli. Karena kalau tidak salah ada 2 ahli atau beberapa ahli yang ditolak tadi, seperti Pak Margarito dan satu lagi Atrun ya. Nah, penolakan ini saya kira mungkin karena mereka menganggap ahli ini diragukan objektivitasnya, karena melihat selama ini selalu condong kepada salah satu pasangan, dalam hal ini 02. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ini memang dipertimbangkan oleh hakim konstitusi nanti, maka tentu sebenarnya ahli itu kan tidak boleh condong atau berpihak, kecuali memang berdasarkan prinsip keilmuannya. Nah, dari itulah menurut saya, tapi bagaimanapun itu kan hak masing-masing yang mengajukan ahli supaya meruntokkan dalil-dalil kawan atau lawan. Saya kira itu hal yang biasa, tetapi soal menilai itu tergantung pada hakimnya nanti. Tapi paling tidak saya melihat memang ada yang kredibel, ada yang tidak kredibel, ahli-ahli yang diajukan oleh mereka. Oke, Prof. Juanda bicara soal ahli yang lebih berpihak ke salah satu paslon, mungkin karena ini masing-masing dihadirkan oleh pihak terkait dan juga pihak pemohon. Ini juga besok kan Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan 4 menteri dari pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, bagaimana untuk benar-benar memastikan kalau keempat menteri ini akan menjelaskan terkait dengan perkara yang dipermasalahkan terkait bansos ini, agar betul-betul memastikan mereka tidak condong begitu ke pemerintahan, karena kan menteri yang dihadirkan ini merupakan pembantu Presiden Jokowi, sementara yang menjadi pokok perkara yang dibahas di persidangan MK ini adalah kebijakan bansos oleh Presiden Jokowi, begitu. Iya, saya kira begini ya. Satu sisi saya mengapresiasi positif apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi
untuk menghadirkan para menteri yang dianggap tahu dan memiliki kapasitas yang berkaitan dengan pokok persoalan sengketa hasil pilpres ini. Itu satu sisi. Sisi lain, apakah misalnya menteri-menteri ini mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yang sejujur-jujurnya, tidak ada alasan tekanan psikologis, atau memang ada yang disembunyikan karena takut atau karena berpihak pada penguasa atau katakanlah kepentingan pemerintah ketika dia mengatakan yang sejujurnya. Nah, ini saya sedikit meragukan kemampuan mereka untuk mengungkapkan keterangan yang sebenar-benarnya. Pasti ini sifatnya adalah, menurut saya, ada unsur-unsur politik yang masih, ibarat kalau kita melihat secara utuh, saya yakin, saya menduga bahwa ini tidak bulat tetapi bisa lonjong. Lonjongnya pasti ada hal yang mereka tidak bebas mengungkapkan apa adanya, karena bagaimanapun kalau beliau itu menteri itu artinya terikat dan tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkan itu tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada presiden yang mengangkatnya. Nah, ini yang saya lihat masih saya ragukan kalau keberanian mereka untuk mengungkapkan apa adanya, kecuali mungkin menteri itu siap dipecat mungkin ya. Siap dipecat ya demi untuk kebenaran, mengungkapkan keadilan, kebenaran material apa adanya. Saya kira itu baru kita bisa mengatakan menteri itu bebas dan bisa dipertanggungjawabkan keterangannya sejujurnya untuk demi keadilan, demi untuk kualitas dari pemilu yang sudah berlangsung. Itu dia ungkapkan apa yang benar-benar dia ketahui, apa yang benar-benar dia rasakan, kebijakan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan dengan kementeriannya. Itu kalau mereka berani mengungkapkan apa, dan saya kira itu yang kita inginkan, dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh majelis hakim mengundang mereka itu. Jadi saya kira baik. Oke, Prof. Juanda, jadi artinya Anda pun sendiri khawatir kalau para menteri ini juga besok tidak bisa bebas begitu menjelaskan terkait perkara bansos ini, kecuali mereka siap dipecat begitu. Lalu Prof. Juanda sendiri melihat sebetulnya apa alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini kemudian meminta keempat menteri dari Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi untuk hadir besok begitu, Prof. Juanda, karena ini kan merupakan kali pertama pejabat terkait dipanggil pada sidang gugatan sengketa Pilpres. Apakah ini merupakan terobosan kalau gugatan PHPU ini tidak hanya terkait dengan perolehan suara saja, tapi bisa lebih dari itu begitu? Iya, saya kira ya memang tadi tidak begitu kedengaran ini. Oke. Ya. Prof. Juanda, menurut Anda apa alasan Majelis Hakim MK menghadirkan 4 menteri besok? Karena kan kalau gugatan PHPU ini seharusnya hanya terkait dengan perolehan hasil suara saja, tapi ini akan membahas perkara yang selama ini disebut-sebut dalam pokok persidangan, yaitu terkait dengan bansos. Apakah ini artinya MK bisa membahas lebih dari itu, bukan hanya perolehan suara saja? Iya, jadi saya kira benar yang diinginkan adalah saya melihat secara kualitatif artinya tidak menyangkut angka-angka. Misalnya, apakah misalnya kebijakan presiden, misalnya kan, dan lain-lain benar atau tidak, apa yang diungkapkan oleh kubu 01, 02, dan seterusnya, itu benar atau tidak. Jadi saya kira sangat signifikan dalam rangka untuk mencari kebenaran, keadilan, bagaimana sesungguhnya, apakah benar ada pelanggaran dan seterusnya. Ini yang akan digali besok ini,
misalnya masalah anggaran, apakah anggaran itu benar misalnya ada kucuran dana yang di luar dari sepengetahuan katakanlah persetujuan DPR, kemudian termasuk misalnya soal bansos, menteri, Risma misalnya, apakah memang mereka itu ya atau memang tidak tahu kebijakan yang seperti itu, seperti itu yang di sekitar seperti yang dilontarkan oleh pemohon 0103. Saya kira itu. Oke. Oke, ini terkait dengan pembahasan kita kali ini akan kita lanjutkan dialognya, Prof. Juanda, setelah informasi berikut ini. Ahli dari Prabowo Gibran yang merupakan pakar hukum tata negara Abdul Hoir Ramadan menjelaskan peraturan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilu hanya pada hasil perhitungan suara. Dan jika Mahkamah Konstitusi bertindak progresif dalam mengadili pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, maka pembatalan kemenangan Prabowo Gibran dan mengusulkan pemilu ulang tidak dapat dibenarkan. Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya yang mulia, ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu telah disebutkan secara tegas dan jelas secara letterlek ekspresi perbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42 ayat 2 yang ditempatkan secara tersendiri dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya, sekali lagi, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Frasa hanya terhadap hasil perhitungan suara Baik, Prof. Juanda, kita kembali melanjutkan dialognya terkait dengan persidangan gugatan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini bersama pakar hukum Profesor Juanda. Ya, Prof, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak terkait hari ini. Menurut Anda, betulkah kalau dugaan pelanggaran administratif bersifat TSM ini tidak terbukti karena tidak ada pelaporan, maka MK tak berhak mengadili perkara Akuo ini? Apa tanggapan Anda? Setuju atau punya pendapat lain, Prof? Memang ini kan memang begini, kalau menurut Undang-Undang 2017 memang benar bahwa ada soal beberapa hal yang memang menjadi kewenangan Bawaslu. Tetapi ya karena ini adalah katakanlah itu benar, katakanlah ini soal prosedur itu ke Bawaslu, terus Bawaslu ke PT UN dan seterusnya, ya kan? Nah, tetapi bukan berarti menurut saya dalam rangka untuk menegakkan demokrasi, menegakkan hukum di Indonesia itu tidak bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi karena pendekatan yang kita gunakan tidak pendekatan legalistik, nah, tetapi bisa menggunakan paradigma progresif. Artinya, kalau benar ini adalah demi untuk kepentingan menegakkan konstitusi, menegakkan keadilan, dan ternyata benar itu terjadi pelanggaran prosedur, walaupun tidak sempat dipersoalkan di Bawaslu, menurut saya masih bisa diperiksa dan diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Ini kan dalam rangka kita untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk hanya sekedar prosedural seperti itu. Ya, nah kalau menurut saya agak sedikit berbeda. Kalaupun misalnya secara aturan formalnya memang mengatakan kalau prosedural itu diajukan ke Bawaslu misalnya. Tetapi ketika ini sudah sampai di Mahkamah Konstitusi,
saya kira juga pemohon berhak juga untuk mengungkapkan hal seperti itu. Tinggal persoalannya, apakah hakim konstitusi itu nanti mengabulkan atau tidak, itu kan urusan lain. Tapi kalau saya berpendapat, ya, kalau saya sebagai hakim konstitusi, saya menggunakan pendekatan progresif, ya, demi untuk keadilan ternyata benar. Yang soalnya yang menjadi masalah benar tidak bahwa itu terjadi pelanggaran prosedural. Kalau benar menurut saya ya diterima aja. Tapi kalau memang prosedural permohonan yang dianggap prosedural itu tidak terbukti, ya baru tidak bisa kita putuskan sesuai dengan apa yang mereka tuntut atau mereka inginkan. Baik. Tapi persoalan misalnya itu karena alasan tidak disampaikan pada saat Bawaslu, memang itu benar kalau kita menggunakan kacamata positif legalistik. Baik. Tapi kalau memang Mas Hakim mau menggunakan paham atau pendekatan progresif, menurut saya tidak juga salah diterima dan dikabulkan sepanjang mereka bisa membuktikan apa yang dikatakan pelanggaran prosedural itu. Saya begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Juanda atas insight-nya malam hari ini. Terima kasih telah bergabung di Breaking News. Profesor Juanda, pakar hukum tata negara. Salam sehat, selamat malam.